ibu itu hanya berdiam, hanya merintih, mungkin merasakan sakitnya Mas ya, merasakan sakit, mentalnya turun, kemudian kesehatan atau fisiknya ada turun. Sehingga kita tahu kapan waktunya kita berhenti, kapan dia waktunya kesakitan. Ketika dia kesakitan berarti kita waktunya berhenti, stop. Nah, untuk yang botol susu itu memang ada Mas, saya temukan dia masih posisi dalam tas mengganjal di perutnya. Oke. Sehingga kami cabut. Jadi kita fokus evakuasi korban yang masih bernyawa, karena harapan dia untuk hidup itu sangat berharga buat kami. Senang sekali Sobat iNews, kali ini Deep Talk kembali hadir bersama saya Syam Hakung. Dan di kali ini ataupun beberapa waktu lalu kita mendengar kabar bahwa adanya tabrakan ke kereta antara lokomotif dengan kereta komuter lain di Bekasi Timur yang merenggut 16 korban jiwa. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi pada saat itu proses evakuasi dari Basarnas, kita sudah hadirkan di studio ada Pak Mawar dan juga Pak Ahmad. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mau konfirmasi, betul penyebutannya dari Basarnas atau tim apa dari Basarnas seperti itu? Ya, kebetulan kami perwakilan dari Basarnas Special Group ya Mas. Special Group. Tim khususnya Basarnas. Ya, Tim khusus ya Basarnas. tim khusus Basarnas. Jadi kalau pada saat kita terjun langsung di lapangan, udah penanganan evakuasi atau proses evakuasi itu sebutannya tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan. Betul. Oke, siap. Pak Mawar dan juga Pak Ahmad, kita langsung mulai saja terkait dengan beberapa waktu lalu kita juga ketahui bersama Sobat iNews dan juga semuanya bahwa 27 April ya pada saat itu ada sebuah tabrakan antara Argo pada saat itu Bromo Anggrek dengan KRL yang akhirnya merenggut 16 korban jiwa. Awal mulanya Pak Mawar dan juga Pak Ahmad mungkin bisa diceritakan mendapatkan informasi itu seperti apa? Ya. Kebetulan pada saat itu pukul 21.30-an Mas ya, sekitaran situ. Kami tuh posisikan malam nih, sedang istirahat. Kemudian ada informasi, ada berita masuk ke BCC Mas. BCC Basarnas Command Center itu mengelola seluruh pengendalian operasi SAR di seluruh Indonesia. Kemudian BCC menginformasikan ke Jakarta untuk melakukan asesmen atau tim aju. Kemudian juga itu BCC menginformasikan ke BSG Mas untuk persiapan peralatan, persiapan personil untuk tim bantuan. Tim bantuannya dari unit siaga SAR Bekasi. Jadi yang pertama kali datang tim unit Bekasi. siaganya Bekasi. Kalau misalnya dari tim Pak Mawarnya sendiri itu berarti untuk tim yang selanjutnya atau masih betul. Tim selanjutnya. Pada saat datang apa Pak yang situasi seperti apa yang Bapak lihat seperti Ya, kebetulan kami sampai sana itu pukul 10:30 malam Mas. 10:30 malam. Kondisi itu udah crowded. Kondisi malam crowded tuh udah banyak Mas. Orang-orang atau potensi SAR udah banyak. Kemudian setibanya di sana kami ada dan tim dan beserta rekan-rekan yang lain asesmen dulu Mas, melihat, mengecek kondisi bentuk KRL ini seperti apa, kemudian kondisi korbannya itu seperti apa, baru nanti disimpulkan ke tim untuk pembagian tugas selanjutnya dan peralatan apa yang akan dibutuhkan. Dari Pak Mawar dan Pak Ahmad sendiri ini berarti satu tim? Beda Mas. Beda tim. Beda. Jadi yang pertama datang adalah regunya tim saya, Pak Mawar, baru setelah itu digantikan, berarti rollingan seperti itu ya, baru digantikan oleh Pak Ahmad. Itu sebenarnya bukan rollingan Mas, tim tambahan. Tim tambahan. Dengan melengkapi peralatan selanjutnya gitu. Penambahan peralatan. Penambahan peralatan. Dari Basarnas sendiri Pak Mawar dan juga Pak Ahmad, kalau misalnya ngomongin soal proses evakuasi itu kan posisinya yang kita lihat di sosial media, di televisi itu dari Argo Bromo Anggrek itu kan masuk kurang lebih mungkin 3/4 ya? Iya betul. Atau lebih seperti itu.
Itu bagaimana untuk membuka jalur evakuasinya? Nah, yang kami lihat itu komuter itu satu gerbongnya Mas ya. Satu gerbong itu sekitaran 20 meter. Kemudian Oke. kami lihat di sana itu kepala loko itu masuk 3/4 dari gerbong komuter. Yang tersisa gerbong utuh di dalam itu sekitaran kurang lebih 3 meteran. Nah, itu akses kami untuk pekerjaan. Yang dramatis yang kita lihat itu puingnya Mas. Oke. Untuk puing daripada komuter ini itu kepres sama kepalanya Argo menjadi satu, numpuk jadi satu, sehingga korban itu ada penumpukan di situ Mas, paling banyak di situ. Yang masih hidup atau sudah MD itu masih ada di situ, terjebak. Situasinya tidak terbayang seperti itu Sobat iNews, bagaimana hektiknya, bagaimana Ya. pasti ada suara jeritan, tangisan Jelas, seperti itu. pasti Mas. Tapi apa setelah melihat kondisinya, langkah apa ya akhirnya yang membuat dari Pak Mawar dan juga tim untuk membuka jalan itu, oh ini bisa lewat sini, oh ini Ya. bisa lewat sini, itu tuh gimana Pak? Nah, itu hasil analisa kami Mas, dari tim ke tim. Keputusannya seperti apa itu kita putuskan bersama. Oke. Ya. Kemudian pertama kami buka itu yang awalnya tim unit siaga sama damkar itu juga ada Mas, udah buka akses awal dari pinggiran afron. Oke. Afronnya stasiun. Ya, stasiun. Nah, dari sisi kiri dinding atau bodinya KRL. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, buka lagi Mas. Itu lebih sulit ternyata. Setelah Oke. terbuka, akses untuk menjangkau bagian tubuh korban itu lebih sulit. Karena posisi kaki atau tangan yang terjepit itu masuk ke dalam, berada di bagian agak dalam. Oke. Sehingga kami ngambil keputusan untuk plan B-nya, lewat jalur kedua Mas. Lewat atas kita ngambil celah atau memotong puing-puing yang kiranya mengganggu ke korban. Pada saat awal evakuasi sampai akhirnya bisa entah mengevakuasi yang meninggal dunia atau korban yang selamat dulu, itu Dan- prosesnya berapa jam setelah itu, Ya, Pak Mawar? kami mengevakuasi korban sampai selesai. Korban hidup itu kan prioritas kami Mas ya, prioritas ya korban hidup. Tapi tidak nutup kemungkinan kami mengevakuasi korban yang MD. Oke. Jadi kenapa kami mengevakuasi yang MD? Karena menjadi suatu kendala buat kami. Mm-mm. Korban MD menutupi korban hidup yang itu dijadikan satu jalur atau satu evakuasi utama untuk korban hidup Mas. Karena korban hidup ketimpa sama bodi atau tubuhnya yang MD Mas, sehingga kami susah untuk melihat bagian tubuh atau kaki korban yang hidup yang terjepit. Oke. Kalau misalnya dari Pak Mawar tadi saya sudah mendengarkan, kalau dari Pak Ahmad sendiri, apakah pada saat datang ke lokasi sebagai apa namanya regu tambahan, Iya. katakanlah Iya. seperti itu situasinya masih sama Pak? Memang pada saat itu dari dan tim memerintahkan kita untuk melakukan penambahan baik personil maupun peralatan untuk membantu rekan-rekan yang sudah lebih dahulu tiba di sana. Pada kita persiapan tuh pukul 1, tiba di sana itu sekitar kurang lebih hampir jam 2 dini hari ya. Tiba di sana kita memang tiba melihat langsung dan turun ke stasiun tersebut, itu semua orang sudah berkumpul semua. Jadi menyulitkan kami juga untuk tim evakuasi untuk melakukan evakuasi yang memang di sini ada korban yang memang masih ada nyawa. Jadi sangat kredit pada saat itu. Mungkin alhamdulillahnya kita berkat koordinasi dengan rekan-rekan SAR gabungan di situ, terdiri dari TNI Polri juga kita berkoordinasi dan instansi-instansi lain terkait dari BPBD, Damkar, kita minta tolong untuk membagi tugas di situ, membuka akses, kemudian membagi tugas siapa yang ingin tanggung jawab di medis, kemudian juga membantu untuk mendorong peralatan-peralatan ini. Jadi pada saat itu juga kita
dari tim kloter kedua itu menunggu arahan dari tim pertama yang memang pada saat itu mengupayakan untuk membuka akses korban yang masih bernyawa. Dan pada saat itu rolling karena memang pada saat itu situasi juga pada lokasi tersebut gerbong itu juga sangat sempit ya. Jadi menyulitkan juga bagi tim evakuasi untuk melakukan evakuasi. Jadi pada saat itu change kita tim yang kloter 2 masuk, kita melakukan evakuasi lah, buka jalur di sana dan melakukan penilaian sebelumnya dan melakukan evakuasi. Kita memakai alat-alat ekstrikasi membuka dari jepitan yang menghambat dari evakuasi tersebut, yang rata-rata memang dari plat, kemudian juga ada dari lantai yang berlipat, sehingga kaki-kaki korban ini yang banyak tersangkut di situ. Jadi itulah upaya kita bagaimana caranya dengan cepat kita harus melakukan upaya untuk mengeluarkan korban ini dengan selamat, aman, dan tidak ada satupun kendala begitu. Jadi memang disampaikan tadi suasana itu memang memang crowded pada saat itu, baik dari segi lingkungan sendiri maupun juga korban ya. Korban juga banyak yang merintih kesakitan dan berupaya untuk berkomunikasi dengan kita. Kita pun sebagai tim penolong yang memang bersentuhan langsung lah dengan korban, juga mengupayakan korban ini agar tetap tenang. Jangan sampai korban ini lebih mentalnya lebih down. Jadi kita juga mengharapkan sisi korban juga tingkat sadarannya harus dijaga dan dibantu juga dengan rekan-rekan medis juga di sana memantau situasi kondisi si korban tersebut. Jadi kita tim evakuasi berjalan, tim medis juga memantau untuk kondisi tingkat kesadaran korban. Di situ alhamdulillah kerjasama kita antar lembaga instansi juga berjalan bagus lah di sana. Jadi memang upaya kita di saat itu membuahkan hasil kurang lebih 10 jam pada saat itu, yang memang kondisi tim penolong juga untuk mengupayakan korban ini keluar dari situasi tersebut juga susah sekali. Untuk memposisikan stabil juga itu dengan memakai alat berat ya, kita pakai ekstrikasi itu lumayan lah beratnya itu dengan lingkungan tersebut yang sangat terbatas lah. Saya juga pribadi memang mengalami posisi tidak lurus itu, posisi kita jongkok, kadang-kadang berdiri ya, belum lagi yang memang part-part yang tajam tadi ya, plat-plat di belakang kita tidak tahu ya. Sebelumnya kita melakukan clearing dulu, melindungi kita dulu dari segala sesuatu yang memang menghambat kita. Jadi pada saat itu ya belum lagi jeritan, kemudian situasi pada saat itu tempatnya evakuasi juga terbatas, sehingga kita juga harus mendorong kepercayaan diri kita sendiri juga begitu. Jadi ya syukurnya kita ya dengan bantuan ya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita bisa berhasil mengevakuasi korban yang selamat gitu dengan aman, dan alhamdulillahnya korban bisa keluar dari gerbong tersebut. Itulah menjadi salah satu yang memang membuat kita semangat lah gitu. Tidak terbayang kondisinya di tengah jeritan, tangisan, bahkan melihat langsung dari Pak Ahmad dan juga Pak Mawar melihat langsung ke bagaimana kondisi dari para korban. Pasti kondisi psikis juga pasti akan terganggu juga, tapi mau gak mau itu jadi tanggung jawab dari Pak Ahmad dan juga Pak Mawar serta rekan-rekan lain yang bertugas pada saat itu. Tapi sebelum jauh ke sana, Pak Mawar, pada saat datang ke lokasi itu yang masih hidup dalam kondisi yang masih sadar itu ada berapa orang? Jumlah total yang kami terima itu dan kami lihat langsung memang ada 5, Mas. Memang ada 5. Di dalam itu memang ada 5. Pada saat melihat langsung ada 5 korban, tadi sempat diceritakan sebelumnya ada yang tertimpa dalam tanda kutip korban lainnya dan itu korbannya meninggal dunia. Mereka pada saat itu yang Bapak lihat tuh
Apakah berusaha untuk menyelamatkan diri sendirinya kah atau menolong orang lain atau seperti apa? Nah, untuk posisi korban memang tidak bisa, ini yang hidup Mas ya. Korban hidup itu tidak bisa bergerak banyak Mas. Memang tidak bisa berkutik. Dalam artian untuk menggerakkan diri tubuhnya aja sudah susah. Mereka itu tinggal menunggu tim evakuasi untuk membebaskan jepitannya itu. Dan juga itu ada juga yang korban menimpa Mas ya. Itu yang memang dramatis buat ya mungkin jadi suatu tantangan mereka, tantangan si ibu itu menjaga mental itu. Ada korban MD itu memang di atas pangkuannya ibu. Ibu itu masih sadar? Itu masih sadar Mas, masih normal sebenarnya. Dan kepalanya itu hanya kami tutupin menggunakan kain supaya tidak terlihat kontak langsung Mas ya. Jadi ada seorang ibu, Iya. dia ada katakanlah korban lain yang meninggal dunia, Iya. ada di pangkuan. Di atas pangkuannya. Apa yang ibu itu lakukan selain mengusap kepalanya atau apa? Ibu itu hanya berdiam, hanya merintih, mungkin merasakan sakitnya Mas ya, merasakan sakit, mentalnya turun, kemudian kesehatan atau fisiknya udah turun. Kita hanya bisa untuk berkomunikasi Mas, untuk menjaga kestabilan. Medis kami mintakan untuk selalu memberikan dorongan infus, dorongan oksigen, kemudian untuk menyuntikkan pengurangan rasa nyeri Mas. Oke. Ya, itu yang bisa kami minta untuk tim medis membantu. Sehingga terjaga konsentrasinya, fisiknya, itu selalu terjaga Mas. Seberapa menit kemudian cek kembali. Dilakukan secara berkala. Siap. Tidak terbayang, walaupun waktu pada saat kejadian saya hanya melihat di sosial media, hanya di televisi, tapi tidak terbayang bagaimana jeritannya, tangisannya seperti itu. Itu pasti suasananya panas, ya Pak? Betul. Pada saat melakukan evakuasi itu bagaimana gitu agar tetap evakuasi harus tetap jalan, kondisinya tidak memungkinkan, itu panasnya gimana? Maksudnya pastikan udaranya itu tidak sirkulasi udaranya juga tidak baik seperti itu Pak. Karena di gerbong kita tahu di gerbong itu sangat sempit Mas ya, apalagi ada himpitan kepala argo sehingga ruangan itu makin sempit. Pasti udara akan berkurang dengan banyak kerumunan potensi atau relawan yang lain Mas. Kemudian untungnya ini ada blower Mas dari damkar. Damkar mensuplai blower sehingga ada dorongan udara itu dari luar masuk ke dalam Mas. Itu yang sangat-sangat membantu juga. Sehingga untuk timnya, tim rescue-nya sendiri bisa melaksanakan kegiatan dengan baik Mas. Sudah kelelahan, badan keringatan sama baju basah itu bisa terjaga Mas untuk bantuan udara. Terus untuk korbannya sendiri alhamdulillah juga bisa terkontrol Mas dengan baik lah dengan adanya udara tambahan dari luar. Cara memastikan supaya orang yang sadar tetap dalam tanda kutip tetap menjaga kesadarannya mereka tuh dengan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari Pak Ahmad seperti itu. Jadi selama kita evakuasi, cara untuk kita mengetahui korban ini dengan cara mengetahui tingkat kesadarannya, dengan cara berkomunikasi sehingga kita tahu kapan waktunya kita berhenti, kapan dia waktunya kesakitan. Ketika dia kesakitan berarti kita waktunya berhenti, stop dulu. Jadi berhenti dalam artian pada saat proses evakuasi. Evakuasi. Nah, kita harus cari celah lagi. Bagaimana caranya objek ini bisa memudahkan korban ini keluar dari tadi plat atau dari bahan-bahan yang memang menghalangi atau menjepit dari korban tadi. Gitu. Jadi sangat kita prioritaskan bagi korban yang shock itu 70% kita komunikasi. Harus menjaga komunikasi, kita menjaga agar kita meyakinkan si korban, kita pasti membantu dan memberikan motivasi. Jangan sampai kita juga takut, kita memberikan kesan takut, jangan. Gitu. Jadi
kita juga harus meyakinkan diri kita dan meyakinkan diri kita ini punya berkompeten juga, dan kita sampaikan ke korban juga, saya punya kemampuan atau saya ingin menolong ibu begitu. Karena waktu itu memang saya mendapatkan satu korban yang masih hidup pada saat itu. Memang saat korban itu perempuan ya, posisinya itu kaki terjepit. Kakinya terjepit, rata-rata memang kakinya terjepit ya, Pak Muar ya. Ya, pada saat itu saya berkomunikasi dengan Badi juga pada saat itu. Memang kami ini bagi kerjaan, walaupun ada 2 orang pada saat itu di dalam worksite-nya itu. Jadi satu megang ekstrikasi yang cukup berat, satu komunikasi atau menjadi operator pada saat itu. Untuk membuat si korbannya tetap sadar seperti Tetap sadar, kita juga harus komunikasi. Jadi di situ membagi kerjaan juga dalam 2 orang ini, komunikasi juga kepada korban, dan kita juga harus fokus juga terhadap cara evakuasi, bagaimana cara membuka akses kaki korban ini atau badan yang terjepit ini bisa keluar begitu. Kita juga meyakinkan pada saat itu juga. Saya berpikir alangkah senangnya hati saya itu ketika memang korban ini bisa keluar pada saat itu. Karena memang yang disampaikan Pak Mawar tadi, mereka rata-rata itu tidak merasakan lagi rasa sakit. Karena memang jangka waktunya sudah lama ya, mungkin mereka merasa sudah mati rasa lah. Ditambah lagi tadi dengan suntikan mati rasa nyeri ya, menghilangkan rasa nyeri itu, sehingga mereka juga tidak merasakan lagi, hanya mereka melihat secara visual begitu. Tapi tetap kita memberikan komunikasi yang nyaman bagi mereka, jangan sampai mereka melihat situasi kaki atau bagian yang mereka terjepit itu merasa shock gitu. Kita harus pastikan, kita alihkan kadang-kadang pada saat itu. Contohnya seperti apa? Ya Bu, jangan lihat ya Bu ya, kami dari Basarnas mau buka akses ini. Kami upayakan sebaik mungkin, Ibu jangan lihat dulu, jangan lihat kerjaan kami. Kami pastikan pada saat itu, Ibu kita tanya, Bu kakinya kemana larinya, posisinya kemana. Jadi kita harus urut dulu dari paha, betisnya, bagian lutut, betis gitu. Karena memang posisi rata-rata terjepit di bawah lutut ya, bawah paha lah, sampai ke bawah itu. Jadi mereka pun juga secara komunikasi tidak melihat tapi bisa menyampaikan secara itu. Jadi pada saat itu kita mendapat bocoran dari si korbannya, juga kita harus mengurut dari kaki atas sampai ke bawah. Begitu kondisinya. Memang pada saat itu kita harus komunikasi man to man pada saat itu, jangan sampai korban ini tidak terkontrol pada saat itu. Jadi bagusnya juga ditambah dari pihak medis juga yang memang fokus khusus untuk penanganan medis pada saat kita bagian evakuasinya. Tadi yang sempat disampaikan adalah proses evakuasi ini tadi 10 jam atau kurang dari 12 jam? Untuk sepahaman kami korban hidup Mas ya, dari korban selesai korban hidup Mas ya, itu kurang lebih 10 jam Mas. 10 jam. Kalau dari Basarnas sendiri itu ada tenggat waktu tersendiri nggak sih Pak? Ada Mas. Golden time itu di bawah 12 jam. 12 jam. Untuk sampai akhirnya, karena kan mungkin juga bisa menjadi perhatian kita bersama pada saat ada situasi-situasi yang dalam tanda kutip kemungkinan hal-hal terburuk terjadi di masa yang akan datang. Untuk normalnya orang dengan kondisi dalam tanda kutip masih sadar. Itu berarti berapa lama Pak? Kalau itu tergantung dengan kondisi korban Mas. Oke. Ya, meskipun korban itu berhari-hari terjebak, asalkan mereka tidak terluka parah, itu masih bisa bertahan. Kalau dia terluka, mengalami luka terbuka, sehingga kan keluar darah Mas. Nah itu pasti akan turun Mas, kondisinya drop. Kemudian kita mau tidak mau harus menyuplai dengan oksigen, dengan
ya untuk tim medis lah yang paham ke situnya. Intinya adalah di situ tersedianya tim medis untuk membantu meningkatkan kembali daya tahan tubuh korban. Saya masih tidak habis pikir gitu, tidak terbayang bagaimana beratnya tugas seorang pamawar, Pak Ahmad, dan juga semua personil yang ikut turun dalam melakukan proses evakuasi pada beberapa 27 April lalu seperti itu. Kalau mungkin bisa diceritakan, Pak Mawar, adakah dari keluarga korban yang mungkin datang ke stasiun dan dalam tanda kutip ingin memaksa masuk ikut mencari keberadaan korban atau membantu proses dari evakuasinya seperti itu? Ada, Mas. Justru itu dari suaminya, Mas. Suaminya atau bapak itu datang. Ya maklum lah, melihat kondisi keluarganya yang mengalami kecelakaan, terjepit, itu histeris di dalam Afron itu. Kemudian tim pengamanan ya mau tidak mau harus menenangkan bapak itu. Kemudian disingkirkan, taruh penenangan supaya tidak mengganggu si korban ini. Sudah diinfokan lagi kami melaksanakan penanganan untuk evakuasi, yaitu dari tim pengamanan yang menenangkan para keluarga korban. Bahkan ada juga ibu dari suaminya, itu korban hidup keempat, ada menitipkan tas. Kan posisi ada tas itu yang punya korban, saya ambil, kemudian titipkan ke suami saya juga ada, Mas. Ada barang-barang lain juga banyak, Mas. Dari segi HP, ada juga dari laptop, itu ada. Nah itu juga kan yang kemarin jadi sorotan di iNews juga kemarin adalah ditemukannya cooler bag ASI. Iya. Tidak terbayang bagaimana rasanya seorang wanita, seorang ibu, ada yang katanya, saya dengar-dengar informasinya, baru masuk setelah cuti melahirkan. Iya. Itu yang menemukan cooler bagnya dari tim Pamawar atau Pak Ahmad? Kebetulan tim saya, Mas. Itu saya kan buka atau mengevakuasi korban hidup itu 4. Jadi yang 1 dievakuasi oleh Pak Ahmad. Jadi saya total evakuasi itu 6, MD2, hidup masih 4. Nah, untuk yang botol susu itu memang ada, Mas. Saya temukan dia masih posisi dalam tas, mengganjal di perutnya. Sehingga kami cabut. Nyangkut masih tas. Itu tasnya? Iya, tasnya itu masih nyangkut. Pasti kan ada selempangnya itu, Mas. Ke dalam itu masih nyangkut. Kemudian saya ambil satu-satu barangnya supaya si botol ASI-nya itu. Supaya isinya itu kan mengurang, Mas. Supaya tidak mengganjal di depan perutnya ini. Takutnya mengganggu jalan nafasnya. Itu. Dengan momen itu, apa yang pada saat itu terlintas dari Pak Ahmad sendiri melihat apalagi botol ASI, pasti ya langsung terpikir, oh ini korbannya ternyata masih aktif untuk menyusui sang anaknya. Bagaimana kondisi pada saat itu, Pak? Pasti sedih, Mas, karena seorang ibu ya, Mas ya, ditunggu secara tidak langsung, ditunggu oleh buah hatinya di rumah. Pasti merasa terpukul lah. Dengan kondisi seperti itu tidak membayangkan, Mas, kalau itu terjadi di lingkungan kita sendiri. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dan alhamdulillah masih diberikan keselamatan meskipun dengan kondisi diberi ujian seperti itu. Sehingga tidak secepatnya untuk bertemu kepada sang buah hati di rumah. Harus menunggu proses dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan melakukan penyelamatan kurang lebih tadi waktunya 10 jam. Berkonsentrasi dengan keadaan yang sangat chaos, saya bisa katakan seperti itu, Pak Ahmad, Pak Mawar. Bagaimana mungkin dari Pak Ahmad dulu, saya akan ke Pak Ahmad dulu, menjaga kondisi psikis dan mental dari Pak Ahmad. Karena ya satu sisi ini tanggung jawab, tapi satu sisi yang mau gak mau itu terkena dampak psikisnya. Bahkan mungkin secara sampai sekarang mungkin akan terbawa juga atau kedepannya akan terbawa seperti itu, Pak Ahmad. Ya mungkin dampaknya tidak terasa ya, tapi memang yang sampaikan tadi tanggung jawab memang ketika kita menolong seseorang itu sangat luar biasa motivasinya. Jadi mungkin semua orang punya niat ya, pasti bisa menolong sesama, tapi tidak semua orang bisa menolong dengan
SOP atau aturan-aturan memang jangan sampai membahayakan diri sendiri, itu tidak semua orang. Namun karena memang kita mempunyai skill atau memang protap yang harus kita jalankan, ya dalam segi pengalaman, ya kemudian juga tanggung jawab tadi membuat kita itu mengenyampingkan dari semua rasa takut tadi. Memang ada rasa takut sih ya, tapi itu tadi karena ingin menolong saja. Karena ya, kita juga punya banyak pengalaman mulai dari korban yang tidak utuh atau sekarat. Nah, ketika kita dihadapkan dengan evakuasi korban yang memang masih bernyawa, itu salah satu motivasi tinggi bagi kami. Sehingga ketika ada suara jeritan, kemudian kondisi yang memang tragis lah, itu kita kesampingkan dulu. Jadi kita fokus evakuasi korban yang masih bernyawa, karena harapan dia untuk hidup itu sangat berharga buat kami. Jadi bisa pulang dengan kondisi yang masih bernyawa itu sudah membuat kami sangat membuat motivasi kami itu pada saat itu naik seketika gitu. Jadi tapi juga kita harus mengontrol diri pada saat itu. Jangan sampai kita terlepas kendali, tidak melihat aspek-aspek keselamatan kita. Jadi kita juga harus selamat juga di lingkungan yang memang pada saat itu terbatas dan banyak dampak bahayanya pada saat itu. Mulai dari plat yang tajam, kemudian juga posisi kami yang memang tidak pas lah pada saat itu untuk evakuasi. Dari Pak Mawar sendiri mungkin? Justru itu sebuah menjadi pengalaman kita Mas ya, untuk cara gimana kita bisa menyelamatkan itu dengan teknik-teknik tertentu Mas. Selalu kita berkomunikasi dengan body. Kami tidak bisa bekerja tanpa body Mas, karena alat yang kami gunakan itu memang sangat lumayan berat dan besar, sehingga apapun peralatan itu, meskipun kita sudah biasa menggunakan, kita rutin menggunakan, tetap kita akan mengalami kesulitan pada saat kita menggunakan sendiri di medan yang kita belum ketahui Mas. Kesulitan terbesarnya apa? Kesulitannya itu dengan media yang kita akan buka Mas. Contohnya kita melakukan pembukaan celah yang menghimpit kaki korban. Kaki korban terhimpit, kita menggunakan peralatan-peralatan yang sudah tersediakan di kami Mas. Banyak peralatan alat buka, cutting, sama peralatan yang lain Mas. Bahkan itu speknya pun masing-masing, penggunaannya juga masing-masing. Jadi kami sudah memang sudah peralatan tidak bisa digunakan tanpa ada yang terbiasa. Penggunaan itu emang tidak bisa digunakan yang belum terbiasa Mas. Harus ada keahlian. Iya. Kita mempunyai pengalaman atau mempunyai pelatihan tersendiri Mas untuk peralatan ekstrikasi. Pada saat proses evakuasi, saya izin mengonfirmasi terkait dengan hal ini. Apakah korban dalam keadaan, mohon maaf ya Pak, mohon maaf juga mungkin agak terdengar kurang nyaman seperti itu. Apakah ada ditemukannya dalam kondisi utuh atau justru ini berbentuknya body part seperti itu? Betul sekali Mas. Pada saat kami evakuasi dalam kondisi selamat itu alhamdulillah masih utuh semua Mas. Dengan kondisi yang utuh, meskipun ada yang lebam. Kenapa lebam? Ya mungkin ada dorongan dari antar plat Mas. Ada yang seperti benjolan-benjolan air itu ada gesekan antar panas ya Mas. Gesekan panas antar melepuh. Ya melepuh. Melepuh, gesekan plat lah. Biasanya seperti itu. Kemudian yang bisa melindungi kaki tidak putus atau bagian tubuh yang tidak putus, saya lihat di situ ada karpet lantai Mas. Di KRL itu? Di KRL itu. Nah,
Sandikasi itu karpet lantai itu yang bisa melindunginya. Karena karpet itu 2 lapis. Oke. Di bawahnya plat. Sehingga pada saat terjadi tabrakan atau crash, karpet itu masih melindungi, hanya menggulung. Itu yang penilaian saya, Mas. Sehingga kami melihat di celah-celah itu tumpukan karpet itu seperti gulungan. Iya. Sehingga memudahkan kami untuk membuka lah, tidak ada yang terjadi pisah ya Mas ya, pisah dari tubuh lah, kayak kaki patah, mohon maaf, itu alhamdulillah nggak ada. Dalam kondisi yang masih utuh semua, Masih dari utuh Pak Ahmad juga sama Pak? Sama. Baik itu korban hidup maupun meninggal masih utuh, yang kami temukan saat itu, Mas. Bagaimana lantas selanjutnya kalau misalnya mendengar informasi terkait dengan evakuasi sampai dengan korban ataupun keluarga korban yang datang, itu dari tim Basarnas sendiri ada nggak sih yang untuk menangani kondisi psikis dari para keluarga korban atau rekan-rekan mereka yang datang seperti itu? Untuk menangani keluarga korban yang psikis itu banyak, Mas. Ada yang BNPB, BPBD itu banyak. Jadi kami itu hanya fokus di set, Mas. Oke. Dengan berbagai macam tugas kami masing-masing. Di set tuh maksudnya di rangkaian yang tertabrak itu? Ya betul. Baik dari dalam, ada yang dari luar, ada yang untuk menyiapkan tandunya. Itu kami sudah ada peran masing-masingnya. Sehingga kami itu tetap simultan berjalan untuk kegiatan evakuasi. Untuk yang keluarga korban itu udah ada yang menangani sendiri, Mas. Oke. Tadi yang sempat mungkin diceritakan oleh Pak Ahmad, saya akan menyinggung terkait dengan memastikan korban yang hidup ini tetap sadar. Iya. Itu cara komunikasinya seperti apa, Pak? Pada saat kita menemukan korban yang masih bernyawa, ya kita bisa komunikasi. Contohnya seperti ini. Kemarin pas saya menemukan satu korban yang masih bernyawa itu, jadi si korban ini lihat posisi bagian tubuh yang terjepit, bagian tubuh dia yang terjepit. Pada saat itu saya komunikasikan dengan si korban, Ibu tenang, jangan sampai Ibu melihat dulu. Pada saat itu memang sudah membungkuk ya, karena kondisinya makin menurun ya, sehingga korban ini lemas gitu, nggak ada, udah habis tenaganya. Tapi saya alihkan terus korban ini, jangan sampai korban ini melihat bagian tubuh yang terjepit gitu. Karena memang pada saat itu kami juga didorong bagaimana korban ini bisa cepat keluar, dan bagaimana juga kita harus mengontrol mental atau tingkat kesadaran korban yang masih hidup ini. Jadi pada saat itu korban kita yakinkan Mbak habis ini bisa keluar. Yang kami butuhkan Mbak sekarang berdoa agar bisa cepat keluar dari jepitan ini. Bagi kami ini urusan kami, dan kami akan upayakan untuk bisa keluar dengan maksimal. Pada saat itu kami juga harus tenang dan menenangkan pihak korban juga. Dari Pak Muawar sendiri, cara komunikasinya hampir persis kah? Atau mungkin ada yang bisa diceritakan? Pada saat kami akan pembukaan celah, Mas ya, pasti ada rintihan dari para korban. Itu pasti ada, Mas. Karena kapan kami untuk membuka celah? Membuka celah itu maksudnya membuka jalur untuk evakuasi? Untuk membuka material yang menghimpit kaki. Itu pasti ada rintihan, Mas. Ada rintihan atau jeritan. Saya sampaikan kepada Ibu, kami akan buka celah. Nanti kalau ada terasa sakit, teriak nggak apa-apa. Ada salah badi saya, Mas, dia suruh pegang tangannya. Kapan saya buka, remas saja nggak apa-apa. Itu yang pesan dari teman. Nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa. Kemudian yang jadi buat memotivasi untuk memberikan semangat itu pasti kami berikan terus, Mas. Kapan kami membuka, kami supply dulu, Mas, untuk minta tim medis.
untuk mendorong suntikan lagi, kasih suntikan bius mas. Iya, suntikan bius tambah lagi, karena bius kan ya sekian lama lah akan terasa kembali mas. Kami juga pun nggak tahu kadarnya seperti apa, itu medis yang tahu. Berarti Sehingga untuk pembukaan itu pasti akan kerasa lagi, tambah lagi. Ada yang salah satu ibu, kami juga sambil menunggu mas, sambil menyuntik, saya ajak komunikasi, ibu tenang. Ada juga ibu yang minta cepat evak, tapi kondisi tidak bisa mas. Kemudian memegang pundak saya mas, itu yang memang selama ini masih terbayang di saya. Memegang pundak dengan seperti apa kondisi Pak? Dia hanya megang sini mas, dengan ada suntikan-suntikan itu, Impus ya. impus, dia megang pundak. Saya masih memberi dukungan, memberi support, kemudian ibu memegang pundak dengan rintihan-rintihan atau dengan rasa-rasa yang ibu rasakan, dengan cerita, itu yang saya ingat-ingat mereka mas. Karena kami berusaha untuk sesegera mungkin mas ya. Iya. Selain ibu masih hidup, ada dukungan moral yang membentuk tim ini selalu solid mas. Oke. Ya. Di situ kami kebetulan dipimpin oleh kepala badan langsung mas. Kepala badan langsung hadir dalam operasi KRL. Itu membuat motivasi. Kepala Basarnas. Iya betul. Kemudian ibu-ibu ini juga diajak komunikasi masih enak semua mas. Oke. Pasti semua akan menanyakan kapan saya akan segera dievakuasi. Oke. Hampir rata-rata pertanyaan seperti itu. Hanya yang bisa kami ucapkan adalah sabar ya Bu, kami sedang mengupayakan lebih cepat untuk ibu segera terevakuasi. Memberi semangat pasti kami berikan selalu mas. Supaya apa? Menjaga kondisi iya, memberikan keyakinan ibu bahwa akan segera dievakuasi iya. Oke. Dari tragedi ini, kecelakaan Argo Bromo Anggrek dengan KRL, apa pesan yang mungkin akhirnya bisa mungkin disampaikan atau yang akhirnya terbayang seperti itu, yang bisa menjadikan pesan baik itu untuk Bapak sendiri, untuk orang lain mungkin, dari Pak Bos terlebih dahulu. Kalau kecelakaan itu memang nggak bisa kita hindari ya mas ya. Untuk kecelakaan dimanapun, transportasi apapun tidak bisa kita hindari kalau kita tidak bisa menjaga. Contohnya seperti kemarin ya, itu kembali lagi kesadaran manusianya masing-masing. Oke. Karena dari segi kereta api itu kan tidak bisa spontan mas. Untuk menghentikan kereta api itu tidak bisa spontan. Sehingga dari segi perlintasan pun kita harus melihat sisi kanan kiri. Jika aman kita lewat, tapi kalau memang sudah dekat ya jangan kita paksakan mas. Untuk kondisi-kondisi itu ya saya alami sendiri juga. Saya jujur takut juga kalau lewat di jalur perlintasan, apalagi lewat yang bentuk jalurnya itu tikungan, itu menjadi lebih waspada lagi. Intinya adalah saling menjaga keselamatan masing-masing untuk pengguna lalu lintas mas. Dari Pak Ahmad sendiri. Ya mungkin secara pribadi untuk para korban sebelumnya kami juga turut berduka cita ya atas kejadian ini, karena memang tak terlepas dari human error ya, ataupun memang kendala lain pun. Jadi mungkin kalau namanya musibah itu yang disampaikan tadi Pak Mawar, tidak ada kalendernya di situ. Namun kita mungkin pada saat itu para pencari nafkah ya mereka sudah banyak berjuang untuk mungkin untuk keluarganya atau punya sanak keluarga, untuk sanak keluarga ya. Ketika itu saya juga menginginkan salah satu motivasi lah bagi mereka yang memang bekerja keras di luar sana, sehingga ketika keluar dari rumah ya udah terhitung lah pahalanya. Kalau apapun yang terjadi di luar,
kita udah ikhtiar, sudah di jalan yang benar, yang penting halal, ya masalah yang lain-lain itu sudah diatur lah masing-masing. Nah, untuk transportasi juga ya memang didesain sedemikian mungkin keselamatan ya pada memang kalau memang takdirnya di situ ya mau diapa lagi, contoh kayak pesawat yang memang transportasi yang memang sangat safety, tapi karena memang sudah takdirnya di sana ya. Tapi ya kembali lagi ini menjadi sorotan bagi kita semua di semua lini sektor, bagaimana ketika cepat tanggapnya ketika ada musibah. Pada saat itu memang kita juga hadir sebagai alat negara, kami juga harus hadir pada saat itu untuk membantu, saling membantu, dan kami juga meminta ketika dimanapun terjadi musibah itu harus clear, jangan sampai ada lagi korban selanjutnya. Masalahnya ketika kita tiba di lokasi itu sudah sesak dengan manusia, entah itu dia punya tujuan yang lain atau yang lain. Intinya beri kesempatan untuk yang kami diberikan tanggung jawab ini untuk melakukan pekerjaan kami pada saat itu, memang yang harus menjadi prioritas pada saat itu. Jadi karena memang di Indonesia ini sifat gotong royongnya memang tinggi ya, tapi juga dilandasi dengan aturan-aturan yang ada, sudah dibagi tugasnya sebagai leading sektor, khususnya Basarnas dalam halnya evakuasi, ya, berikan kesempatan akses pada saat itu, jangan sampai menghambat dari tim-tim atau membahayakan dari tim-tim kita untuk menyelamatkan seseorang. Baik, Pak Ahmad, Pak Mawar, terima kasih sudah berjuang dan juga sudah melakukan evakuasi, sudah menjadi bagian dari tim evakuasi tragedi kereta api Bromo Anggrek dan KRL. Semoga sehat selalu Bapak-bapak, Amin, insyaallah. keluarga, Amin, dan amin. juga Amin. semua yang telah melakukan proses penyelamatan pada tragedi beberapa waktu lalu. Terima kasih sekali lagi sudah Terima hadir di kasih. Deep Talk Terima iNews. kasih. Sobat iNews, terima kasih sudah nonton. Kami segenap kru kerabat dari Deep Talk iNews TV turut berbela-sungkawa, berduka cita atas musibah tragedi kecelakaan maut yang merenggut 16 korban jiwa antara kereta api Bromo Anggrek dengan kereta komuter line pada 27 April 2026 lalu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga para korban diberikan pintu maaf dan juga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton Deep Talk iNews TV kali ini. Saya Syam Hakung. Sampai jumpa.